lapisan atau dip lebih dari 70 derajat. Yang ketiga, ukuran biji tidak terlalu besar. Yang keempat, tebal endapan biji kurang dari 5 meter. Yang kelima, antara batuan ini mudah dibedakan atau terlihat jelas. Lanjut. Untuk pengaturan biji dan kontur kuat, kecuali cebaka tipis datar atau sedikit miring yang dapat ditambang dengan reacting system. Yang kedua, biji kadar rendah atau nilai ekonomis rendah. Mengingat pilar berupa biji dan proses tinggi. Pada biji kadar tinggi dapat dilakukan pilar Yung ang putati din kakaya ko. Ilang nung makakulong tabo ya tayo bombilo. Ano pilar. Penambangan sangat selektif. Ada step deep, dan dinding irregular. Selanjutnya yaitu metode yang dapat digolongkan dalam stop and pilar apabila memenuhi yang pertama, pilar tidak teratur dan yaitu kadar rendah atau wastafel sebagai pilar bukan untuk memperoleh bentuk atau perencanaan tambang yang sistematis, tetapi sekedar menyangga atas. Yang ketiga, penyusunan pilar adalah batuan, maka relatif kuat dan berdimensi kecil. Yang kedua yaitu, komoditas yang ditambang adalah mineral, bukan batu bara. Batu bara dapat ditambang secara room and pilar, dan tidak ada and pilar. Selanjutnya, rule of thumb. Room and pilar untuk round dan stop and pilar untuk masalahnya. Yang ketiga yaitu ketebalan cebaka lebih besar 9 meter. Yaitu tebal tetapi aman secara teknik, maka dilakukan tidak berjenjang. Sedangkan tebal dan tidak aman secara teknik, maka dilakukan dengan berjenjang. Kita persilakan pemateri kedua Elisa. Tes, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Untuk sistem penambangan pada stop and pilar, pembongkaran biji dilakukan pada metode cara maju terhadap biji yang terletak horizontal dengan tinggi di bawah 3 meter, di mana kondisi ini tidak memungkinkan dilakukan dari atas ke bawah. Kemudian penyangga atap pada stop and pilar biasanya dibuat secara permanen atau permanen. Untuk cebakan yang lebih kekal, maka biji ditambang secara berjenjang. Metode ini digunakan untuk cebakan sampai pada ketebalan 13 meter. Pilar yang dibuat kadang-kadang diperkuat dengan sekelilingnya. Lanjut. Apa yang gini? Aku udah tahu. Oke, apa? Bukan. Dengan tanaman. Anu, Mbak. Iya.
Ini adalah gambar dari metode stop and pilar. Masih Bisa kuliah. dilihat di situ ada alatnya berupa multiple drill atau bor ganda. Fungsinya itu untuk membuat blast hole atau lubang ledakan. Kemudian ada alat float Holda mesin. Fungsinya untuk memuat, mengangkut, dan menumpahkan material. Kemudian itu ada block ore, yaitu material lepas hasil pembongkaran. Ada purpose pilar yang artinya calon pilar. Di mana dia aku nafsu bawa kamu mau buat Itu adalah penjelasan dari metode stop and pilar, di mana pada endapan yang datar dan tebal, biji dapat ditambang pada jenjang atau yang bentuknya seperti tangga pada gambar, sambil membentuk pilar baik dalam interval reguler, pola sistematis, atau secara acak. Yang pertama akan ditambang adalah kadar biji yang seragam. Nyala Dan kamera kadar pun, Cok. biji yang tidak seragam atau tidak teratur akan ditinggalkan sebagai pilar, mungkin suara sehingga pemuatan tanpa jalur dan unit transportasi dapat dilakukan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lanjut. Ulang tahun sudah. Corona setahun sudah. Kemudian gambar B, ini adalah kondisi jika endapannya itu tipis sampai 3 meter kira-kira. Nah, di mana sistem pertambangan ini tidak diperlukan adanya maksudnya tangga. Jadi untuk endapan yang tipis, dia tidak diperlukan adanya jenjang, sehingga cenderung menggunakan scraper atau pengikis, Oh, ada motornya? maka dapat dibuat untuk pengangkutan dan transportasi di dalam lombong Itu atau kalau ada motor berarti lanjut. nanti becek kan. Pas hujan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Mira. Materi ketiga, Gita Miranda. Oke, berikutnya metode stop and pilar ini memiliki beberapa perbedaan dengan room and pilar. Di antaranya, pada metode stop and pilar digunakan untuk menambah endapan selain batu bara yang membutuhkan penyangga alami dalam bentuk pilar. Yang kedua, pada stop and pilar tidak sistematis dan tersusun acak dan mungkin tidak memiliki dimensi yang sama. Yang ketiga, memakai sistem advance atau sistem maju. Sedangkan dalam penambangan room and pilar digunakan sistem maju dan mundur ataupun kombinasi keduanya. Yang berikutnya, endapan yang tebal dapat ditambang dengan membuat beberapa jenjang-jenjang. Siapa? Yang orang meninggal juga? Gimana? Oh, ngurusin. Berikutnya, persentase biji sebagai pilar tergantung pada yang pertama karakter atap, di mana yang bertujuan untuk menentukan jarak antar pilar satu dengan pilar yang lain. Yang kedua, karakter lantai, yang berfungsi untuk menentukan jarak antar pilar. Dan yang ketiga, kekuatan biji, yang bertujuan untuk menentukan penampang pilarnya. Heran dia, si Sutri punya tembakan sudah lurus saja, datang ke gue ya. Berikutnya, aplikasi penerapan stop and pilar ada 7. Yang pertama, jebakan tidak bernilai tinggi, sejumlah biji ditinggal sebagai pilar. Yang kedua, ketebalan tidak lebih dari 7 meter. Yang ketiga, ketebalan di atas 7 meter akan mengakibatkan menincovery semakin kecil dan bahaya runtuhan atap. Yang keempat, jebakan mendatar sampai kemiringan 20 derajat sampai 50 derajat atau moderately steep.
yang terdiri dari horizontal miring Bisa nggak 20? atau step and pillar untuk biji mendatar atau hampir mendatar. Supaya perpanjangan aja, Bang. Insulate Dia itu mining kalau habis dia tuh blokir kan? yaitu stop and pillar untuk Blok rupiah, kemiringan kan? 20 derajat sampai 30 derajat Nah, itu dibentuk 11.000 sudah penampang cek mahal searah besar. Aku takut pulang, Bang. tidak memungkinkan memakai mobil equipment. Oh iyalah, aduh Dan sama Mama. berikutnya step Masalahnya mining, anu, Bang. Apa? di mana stop and pillar untuk kemiringan 30 derajat sampai pada 50 derajat dibentuk daerah kerja sedemikian rupa sehingga memungkinkan menggunakan mobil equipment. Yang kelima, batuan atap dan lantai kompeten untuk meminimalkan pemakaian pilar. Yang keenam, biji kompeten untuk mengurangi lebar pilar. Dan yang terakhir, kedalaman tidak terlalu besar untuk mengurangi beban yang harus disanggah pilar. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Anca. Saudara Anca. Mana nomornya? Keuntungan dan kerugian menggunakan metode stop and pillar. Ada 3 keuntungan menggunakan metode stop and pillar, yaitu kemungkinan rotasi dalam metode stop dan waste tinggal pada ruang kosong yang ada. Dan yang kedua, biaya penambangan rendah. Yang ketiga, kemungkinan mekanisasi dari drilling. Adapun kerugian menggunakan metode stop and pillar yaitu ada 3. Yang pertama, losses sebagai pilar mencapai 40% dengan pilar robbing yang efektif menjadi 20%. Dan yang kedua, bahaya runtuhan dari hanging wall, khususnya bila mempunyai join dan cracks yang sejajar. Dan yang ketiga, daerah yang harus diatur ventilasinya sangat luas. Kalau Bang Katim biar kok 50 tuh sebulan 2 bulan nggak ada. Bang Mandiri kok udah tinggal 37.000. Mahal tau. Ini adalah video Minyak 12.000. menggunakan metode pilar. Di mana ini? Menangis aku lihat. Kita tahu berapa persen dari sini? Coba lihat lihat. Mandiri kok. Minusnya berapa nih? Ada 12.500. ada yang 5.000 lagi. Anu kok enggak rapat tutupnya betul. Oh, nanti ditutup itu. Ini menggunakan metode stop. Ini biasa digunakan untuk ruangan dalam area pertambangan yang dipilih dan digunakan untuk proses pengambilan serta penyimpanan ore.
Mungkin yang kita sering buat ini, berapa Pak? Enggak, penuh ini kan nggak kalau miliaran itu yang dikasih dari itu. Kalau sudah masuk, nggak ada berapa. Kalau sudah BPD ya. Ya, nanti besok kita terima kabar lagi. Enggak apa masih bisa 3 kredit. Terakhir gelas of change. Oke. Baik, 3 Bu tabungan baik. Bilang kalau ini ada uangnya 1 miliaran nih. Mimpi. Jangan mimpi, doa. Kita harus berdoa. Baik, amin, amin. Pada sesi pertama beri 3 pertanyaan. Belikan. Tiap hari gua burger makan, sampai muntah bentar. Moderatornya. Sombong amat. Oke ya. Sudah saya presentasinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, untuk di sesi yang pertama terkait dengan metode stop and pillar ini, saya persilakan 3 orang. Ini Saya Pak. Coba siapa namanya, Dek? Perkenalkan nama saya Aji Ardi Haji Ati di ya. bagian slide 9. Bisa tolong Ditampilkan. Jangan lupa absen di mouse ya. Ya Pak. 9 merah. Dan saya, kenapa yang ditambang pertama itu kadar biji yang seragam? Lalu apakah kadar biji seragam itu tidak bisa menjadi pilar? Itu Pak pertanyaan saya Pak. Aji, bisa diulang lagi? Ya Pak, ya Pak. Kenapa yang pertama ditambang itu yang kadar biji yang seragam? Pertama ya. Lalu apakah kadar biji seragam tidak bisa dijadikan sebagai pilar? Oke. Saya Pak. Pertanyaan kedua, saya silakan. Pak. Ya. Rafael, ya. Perkenalkan Pak, nama saya Rafael Bonardi Gutom Pak. Yang mau saya tanyakan itu, tolong dulu Bang, bukakan aplikasi Overstock.
Mohon maaf untuk Rafael yang dimaksud maksudnya Yang ini maksudnya tuh pada flat memungkinkan sorotasi untuk step deep dilakukan sorotasi secara terbatas, maksudnya seperti apa ya? Gimana, Bu? Yang Apa, pada flat deep, Pak, Itu dimungkinkan ada di slide berapa? Di slide ke berapa? di slide ke kayaknya. Coba ditampilkan. Operator siapa ini? 5 ya. 5 ya? Iya, Pak. Yang mana? Yang maksudnya pada flat deep. Dulu. Ya. Yang maksudnya pada flat deep dimungkinkan sorotasi sama step deep dilakukan sorotasi secara terbatas, maksudnya apa ya? Terima kasih. Terima kasih. Oke, penanya selanjutnya. Saya silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Nama dulu, Dek. Perkenalkan, saya Rahmat Rahman. Ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rahman. Oh. Saya ingin bertanya tentang slide 8. Slide ke-8. Saya mau tanya tentang siklusnya dong, kayak mana? Siklus operasinya, apakah blasting dulu, paddling dulu, itu Pak. Ya. Siklus operasinya Pak. Oke. Baik, kelompok 2, saya silakan. Ini pertanyaan pertama tadi dari Aji Ardi, kenapa yang pertama ditambang itu kadar biji yang seragam, gitu ya? Apakah kadar biji yang seragam ini sudah bisa jadi pilar, ya? Terus yang kedua, dan untuk step deep dilakukan sortasi secara terbatas yang tadi Rahman tadi, tolong dong dijelaskan siklus operasi daripada stop and pillar ini seperti apa sih siklusnya? Kemarin kan di room and pillar sudah diperlihatkan siklus operasinya seperti apa. Nah, sekarang yang stop and pillar itu bagaimana siklus operasinya? Apakah sama atau berbeda? Baik, kelompok 2. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Aji. Ya, videonya diaktifkan ya, kawan-kawan ya. Sinyalnya lagi nggak stabil. Silakan dijawab. Tadi pertanyaannya, kenapa kadar biji seragam yang diambil? Apakah kadar biji seragam tidak dijadikan pilar? Nah, jawabannya karena melihat dari sisi ekonominya.
Kalau misalnya pertambangan kan otomatis yang diambil yang punya nilai ekonomis yang lebih besar. Makanya kenapa per biji yang seragam itu yang diambil. Kemudian sisanya yang nggak seragam itu karena kualitasnya buruk. Jadi dia ditinggalkan sebagai pilar. Seperti itu, Saudara Aji. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua nih, maksud flat dip dimungkinkan untuk sortasi, untuk strip dip dilakukan sortasi secara terbatas. Maksudnya apa ini? Saya persilakan kelompok 2. Atau ada teman-teman yang mungkin bisa membantu selain kelompok 2, saya persilakan ya. Baik, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Saudara Rafael mengenai flat dip dan step dip. Itu maksud dari kenapa pada flat dip dimungkinkan sortasi, itu karena dapat di atasnya itu penambangan sangat selektif pada step dip 50 derajat sampai 90 derajat. Dimungkinkan meninggalkan kaki benda sebagai pilar. Itu maksudnya itu sortasi itu pemisahan bahan gaya dengan pengotornya. Jadi pada slide itu dimungkinkan sortasi karena dia 0 derajat sampai 20 derajat, jadi mempunyai selektivitas yang sangat tinggi. Sedangkan pada step dip yang dilakukan sortasi secara terbatas, itu maksudnya karena dia berada yang di sangat tinggi derajat yang 50 derajat sampai 90 derajat, itu untuk sortasi sangat terbatas karena sulit untuk memisahkan bahan yang sesuai kriteria yang dimau. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pada flat dip
dimungkinkan sortasinya sangat tinggi, sedangkan pada step deep sortasinya terbatas karena derajat pada flat deep 0 derajat sampai 20 derajat, sedangkan pada step deep 50 derajat sampai 90 derajat. Terima kasih Dela. Oke, pertanyaan yang ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat. Siklus operasi kan. Adapun siklusnya yaitu yang pertama drilling, pemboran, yang kedua itu blasting, ketiga loading, dan yang keempat haulage. Haulage. Nggak ada contoh ini ya, contoh animasinya ya? Ya Pak, saya Untuk siklusnya. saya tambahkan. Pertama itu seperti yang dijelaskan, ada di sini ada bor ganda, di mana pertama-tama itu kita melakukan pengeboran. Setelah kita melakukan pengeboran itu kita melakukan ledakan. Setelah peledakan dimulai, maka kita akan memulai pemuatan biji, di mana biji-biji itu diangkut. Kemudian setelah diangkut dengan menggunakan alat, maka pengangkutan dilakukan dan sebagian itu biji ditinggalkan sebagai pilar. Itu saja. Bagaimana dengan saudara Rahman? Apakah bisa terima? Coba kurang jelas kok pengangkut. Yang pertama itu melakukan pengeboran. Jadi nanti ada tanda-tanda pengeboran. Setelah pengeboran dilakukan, selanjutnya kita melakukan peledakan. Peledakan dilakukan dan beberapa biji sudah ditemukan. Lalu biji-biji yang ditemukan diangkut menggunakan alat-alat dan sebagian biji ditinggal sebagai yang difungsikan sebagai pilar. Bagaimana Saudara Rahman? Iya, terima kasih. Walaupun kurang jelas. Kalau misalnya kurang puas, sampaikan ketidakpuasannya itu, ngomong dulu apa yang kurang kira-kira dari ini penjelasannya. Proses cycle-nya ini, jadi seperti apa? Apakah sama dengan room and pillar gitu proses cycle-nya? Gitu. Sudah kuliah kan? Sudah kuliah? Masih lah, jam 11 sampai. Bagaimana? Belum ada orang kan? Baca. Lanjut. Kesana aja sudah. Hah? Kesana aja. Dilanjutnya maksudnya lanjut apa ini, Dek? Ke sesi selanjutnya. Ke sesi berikutnya. Ya. Oke, saya buka ke sesi yang kedua ya, sesi pertanyaan ke 3 orang, saya persilakan ya. Saya Pak. Oke. Ya, saya mau bertanya tentang jebakan tadi Pak, yang ada di slide
ke-6 sepertinya. Slide ke-6. Coba operatornya. Jebakan ini yang dimaksudkan seperti apa Pak ya? Apakah ada contoh gambar dan sebagainya? Terus ketebalan kan yang diomongkan di sini, ketebalan. Ketebalannya ini dibuat atau terbentuk secara alami untuk kebutuhan dalam penambangan bawah tanah Pak, begitu Pak? Oke, pertanyaan berikutnya, saya persilakan. Atas nama siapa? Reza Ferdian, Pak. Oke, silakan. Saya tulis di chat bisa, Pak. Ya. Di kolom chat ya. Ini pertanyaannya bisa dijelaskan lagi pada slide yang nomor 12 itu terkait karakteristik tersebut. Itu slide nomor 12 tidak saya lihat. Oke, di kolom chat ya, ini sudah ada dari Reza Ferdian. Terus yang berikutnya, ya. Dwi, Pak. Siapa? Dwi ya? Ya, Susanto, Pak. Silakan. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Susanto. Jadi yang saya itu di, kalau nggak salah di slide 12 itu kerugian ya. Nah, di poin 3 kalau ada dijelaskan kerugian itu daerah yang harus diatur, ventilasinya sangat luas. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa di daerah yang luas itu ventilasinya itu masuk ke dalam kerugian gitu, nah? Pengaruhnya itu apa gitu? Seperti itu kira-kira Pak. Oke. Ini karena daerah yang luas ya, jadi ventilasinya memang harus diatur gitu maksudnya. Ya, pengaruhnya gitu. Kenapa gitu ya? Gitu. Ya, pengaruhnya tuh. Oke, tadi temannya udah bertanya mengenai jebakan ya. Jebakan yang dimaksud itu apa? Terus ketebalan itu dibuat atau dia terbentuk secara alami gitu, ya, terkait dengan jebakannya. Terus yang kedua, pertanyaan Ferdian tadi, bisa dijelaskan lagi pada slide ke-12 terkait karakteristik tersebut ya. Dan yang terakhir ini 17 ya kalau nggak salah, harus diatur sedemikian rupa.
Belum. Bagaimana kelompok 2? Saya persilakan. Yang lainnya video diaktifkan ya. Sudah. Kemudian siapa? Sini kamu lah. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bin. Saudara Bin sama bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan jebakan dan kenapa saya. Jadi ini yang saya tahu, jebakan biji adalah timbunan biji pada suatu kawasan yang ditentukan batasan-batasannya. Maksud dari jebakan itu cadangan bijinya. Jadi kenapa ketebalan biji besar semuanya? Di sini mempunyai dua kriteria. Yang pertama itu tebal tetapi aman secara teknik. Maka dilakukan tidak berjenjang. Maksudnya jika tebal dari cadangan bijinya besar dari 9 meter, tetapi dia aman dilakukan secara teknik, maka dia dilakukannya tidak bertahap. Jadi langsung saja. Dan terus jika yang kedua tebal dan tidak aman secara teknik, maka dilakukan secara berjenjang. Jadi itu tahapnya, kalau dia tidak aman, jadi dilakukannya secara bertahap sampai didapatkan hasil yang pas untuk cadangan bijinya. Seperti itu. Oh, jadi jebakan itu merupakan ini ya, apa? Yang dibuat bukan alami. Oke. Bukan. Itu cadangan biji itu maksudnya itu memang dari sananya gitu, dari sananya dia itu terdapat jebakan bijinya itu 9 meter. Itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka harus diperiksa lagi layak untuk kayak mana ya Pak, bingung. Oh ya, mudeng aku Dela. Oke. Ini kalian ngambil mata kuliah Genesa ya? Ada ngambil mata kuliah Genesa? Ada Pak. Ada kemarin Pak. Ada definisi jebakan toh? Ada di Genesa? Ada Pak. Jadi terbentuknya itu secara alamiah ya. Ini saya coba whiteboard itu. Nah kan ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ini surface gitu ya. Terus nanti misalnya ada intrusi gitu yang memotong lapisan-lapisan batuan gitu. Ini lapisan-lapisan batuannya gitu ya. Terus di sini ada intrusi intrusi dari bawah gitu ya. Yang dimana nanti intrusi dari bawah ini nanti akan merubah batuan di atasnya gitu. Yang merubah batuan di atasnya. Sehingga di sini akan terkandung nih mineral-mineral yang berharga gitu. Nah, yang dikatakan jebakan itu dia sudah ditentukan tuh batasnya. Ya. Yang dimaksud dengan jebakan itu sudah ditentukan batas-batasnya, ini ditentukan. Nah, tentu saja untuk penentuan jebakan ini diperlukan seorang yang ahli gitu, seperti ahli geologi gitu ya, terkait menentukan batas-batasnya ini. Karena nanti kalau kita sudah menentukan cadangan ini ya, batas-batasnya, ini kita bisa menentukan berapa besar cadangannya.
ya cadangan mineral bijinya itu berapa nih pada lokasi ini. Karena kan tidak mungkin kita akan menambang di luar daripada cebakan ini toh. Nah ini makanya harus ditentukan dulu cebakannya seperti apa, ya. Terus nanti sistem penambangan kita gunakan seperti apa. Nah kebetulan di stop and pillar ini kan dia bisa untuk yang flat, bisa juga untuk yang kemiringan daripada cebakan mineral bijinya ini agak curam seperti di gambar ini. Ini kan kondisinya dia agak curam. Nah ini cebakan ini berhubungan dengan cadangan seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya kita sudah tahu cadangan, berarti kita tahu geometri daripada cebakan tersebut. Ya, sehingga kita bisa menentukan tuh tebalnya berapa sih pada lokasi ini. Ya, tebal daripada cebakan mineral tersebut. Ya. Tadi pertanyaan siapa tadi? Saya, Pak. Oke. Oke ya. Oh, baik, Pak. Oke, selanjutnya. Terkait ini, pertanyaan tadi Reza Ferdian. Dijelaskan lagi nih pada slide yang ke-12. Pada slide yang ke-12. Ya. Ini ada 3 hal yang penting nih sebagai persentase biji sebagai pilar tergantung pada yang pertama ada karakter atap, ada karakter lantai, ada kekuatan bijinya. Nanti saya coba bantu ini jelaskan ya. Oke, coba dijawab dulu dari kelompok 2. Oke, saya coba jawab, meskipun saya kurang mengerti juga. Dari tiga karakter ini, karakter atap, karakter lantai, kekuatan biji. Nah, pertama itu karakter atap. Karakter atap ini kuat atau tidak? Maksudnya dari atas itu nanti kan bisa saja rubuh. Maka karakter atap ini harus diketahui dulu apakah kuat atau tidak, sehingga nanti itu bisa dibantu dengan adanya pilar-pilar. Ya. Kemudian karakter lantai menentukan jarak antar pilar. Sama aja. Iya, sama aja dengan yang karakter atap. Dan kekuatan biji menentukan penampang pilar. Kalau karakter biji ini kekuatan biji. Kekuatan biji ini menentukan besar kecilnya pilar. Itu saja yang bisa saya agak pahami. Selebihnya saya. Bagaimana, Reja? Bagaimana ya? Cukup jelas. Jelas, Pak. Jelas ya. Nanti saya coba di terakhir nanti saya masuk. Terkait ini pertanyaan yang ke-6 ya. Ini pertanyaannya ini terkait ventilasi nih. Ini kan sistem penambangan dengan stop and pillar ini kan dia cakupannya cukup luas. Hampir sama dengan room and pillar. Nah, ini kenapa ventilasinya harus diatur sedemikian rupa?
terkait dengan tentang ventilasi, di mana ventilasi sendiri itu berfungsi untuk mengatur kondisi udara dan mengeluarkan zat beracun dari dalam tambang. Dan stop and pillar ini mencakup sangat luas, sehingga pentingnya mengatur ventilasi, di mana jika ventilasi kurang atau tidak memadai akan berisiko pada pekerja tambang itu sendiri. Bagaimana tadi, Saudara Dwi? Iya, Pak. Baik, terima kasih, cukup jelas, Pak. Oke, ini tadi pertanyaan seperti si Regi ya. Kopi kan dulu anu nih. Saya coba whiteboard berarti saya share lagi. Kopi kan dulu. Ini kelihatan share screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kuliah, Pak. Ya, tadi mandi kayak apa? Ada 3 tadi ya, terkait atap ya. Atap, terus apa lagi tadi? Lantai sama bijinya ya, salah ya? Iya, Pak. Nah, ini contoh ilustrasi gambar. Misalnya ini adalah endapan bijinya. Kebetulan endapan bijinya ini cenderung dia relatif flat gitu ya, relatif flat. Nah, itu kan berapa persentase pilar? Karena nanti di pilar itu ini akan berhubungan dengan cadangan. Nah, dari sekian cadangan itu, sekian banyak cadangan yang sudah sudah dinyatakan akurat gitu ya. Itu kira-kira berapa persen tuh dari cadangan tersebut yang akan dijadikan pilar, sehingga dia akan tertinggal kan ya, berkurang nilai cadangannya. Nah, di dalam menentukan pilar ini kan berhubungan besarnya biji yang bisa kita ambil gitu. Nah, itu nanti hubungannya ke dimensi daripada pilarnya. Jadi kalau misalnya biji yang tadi seperti ini kondisinya, terus kita akan membuat pilar-pilar seperti ini ya. Ini kebetulan seperti ini ada pilar dibuat seperti ini. Nah, ini tentunya pilar-pilar ini akan mengurangi besarnya recovery biji yang akan diambil kan ya, dimana si pilar ini merupakan endapan daripada biji itu sendiri gitu, yang tidak diambil. Nah, di dalam menentukan dimensi daripada pilar ini, dimensinya gitu ya, panjang sama lebarnya, ini harus memperhatikan dulu bagian karakteristik atap daripada ini, lubang bukaan ini. Jadi itu bisa saja kalau misalnya jarak antar pilar ini terlalu besar, ini bisa saja si batuan pada bagian atap ini akan mengalami runtuhan ke bawah. Ya, makanya ini juga dijadikan sebagai pertimbangan gitu. Kalau misalnya jarak antar pilarnya aja sudah jauh, bisa saja potensi runtuhan pada atap lubang bukaan yang sudah terbuka itu akan muncul. Lalu yang berikutnya pada bagian lantai, karena tekanan yang cukup tinggi yang diterima oleh pilar ini, ya, jadi pilarnya ini mengalami beban overburden yang cukup tinggi. Biasanya dia setengah antar lubang bukaan lebarnya. Jadi ini misalnya lubang bukaan, jadi setengah nih. Ini ke atas, ini ke atas. Ya, jadi si pilar ini dia akan menahan beban overburden ini dari atas sampai ke bawah. Prinsipnya seperti itu, ya. Dia akan menahan beban setengah daripada besarnya lebar lubang bukaan. Nah, akibat tekanan yang cukup tinggi overburden di atasnya, pilar ini menerima beban yang cukup besar dan bisa mengakibatkan adanya heaving pada bagian lantai. Jadi heaving itu pada bagian lantai ini dia bisa terangkat seperti ini.
ya, dia bisa terangkat seperti ini karena adanya beban overburden yang cukup tinggi yang disalurkan ke pilar ini, dan pilar ini mendesak nih batuan di bawahnya lagi pada bagian lantainya, sehingga dia akan berpotensi untuk heaving. Jadi ini bisa dia arahnya ke samping gitu. Jadilah namanya disebut dengan heaving. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Itu terkait dengan terkait dengan besarnya lebar bukaan dan dimensi daripada pilar yang kita buat. Nah, kebetulan juga karakteristik daripada kekuatan pilar ini ditentukan juga berdasarkan karakteristik kekuatan daripada biji itu sendiri. Jadi dengan kadar yang sekian gitu ya, terus sifat kekuatannya sekian gitu, kira-kira berapa sih dimensi daripada pilar tersebut. Jadi ada 3 aspek yang harus memang dipertimbangkan pada saat kita akan membuat rancangan desain pilar, dan desain daripada pilar ini terkait juga nanti berapa besar nih cadangan yang bisa kita peroleh. Ya, oke? Itu terkait saya stop share. Kita lanjut lagi ya. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit ini. Oke, saya persilahkan. Pak. Ya, Pak. Ya, silakan yang pertama. Ya, Celana Jiwa. Jadi saya mau berpacu ke slide 14, Pak. Itu kan ada yang namanya mobile equipment, Pak. Mobil equipment, Nah, oke. itu yang saya searching, dapatnya tuh kayak terminal transceiver tuh loh, Pak. Kayak semacam penerima jaringan. Terus yang mau saya tanyakan tuh gini, Pak, kok yang di sudut 20 sampai 30 derajat tuh dia nggak pakai, sedangkan di 30 sampai 50 tuh pakai, Pak. Itu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini mobil equipment-nya seperti apa nih? Coba bisa ditunjukkan kelompok 2 di slide nomor 14. Mobile equipment. Ini ada incline, ada steep mining. Bukan step, tapi steep. Double E ini berarti. Bisa dijelaskan? Ini pertanyaan jiwa ntar ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Nanti ditahan dulu yang untuk yang pertanyaan jiwa. Oke, yang selanjutnya siapa? Saya, silakan. Pak. Bagus Hidayat, Pak. Bagus Hidayat. Ya. Kalau tadi Mas Trio nanya di kerugian, saya mau nanya di keuntungan. Kemungkinan dari mekanisasi yaitu dari drilling itu maksudnya seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan. Santai ya, nggak apa-apa kan? Oke, bagus. Oke, selanjutnya saya persilakan yang berikutnya penanya terakhir ini ya. Ya, Pak. Ya, Ya, Irfan Pak. ya? Atau siapa? Ya, oke. Irfan. Saya mau nanya yang kerugian, Pak. Di slide selanjutnya.
Nah, Kerugian apa? yang di bagian losses sebagai pilar menjadi 20% dengan pilar efektif menjadi 20%. Nah, itu maksudnya gimana itu, Pak? Bisa jelaskan lebih lanjut kah? Oh, oke. Nyala cok kameranya. Ambilkan aku nih. Ambilkan aku seporsi. Losses sebagai film saja. Oke, kelompok 2, saya persilakan. Dari kelompok 11. Kelompok 2. Saya Pak. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan Prana. Saya juga belum terlalu ngerti karena saya belum kerja di pertambangan, jadi saya jawab sesuai analisis saya. Jadi mobile equipment itu kan sebuah alat untuk komunikasi antara pekerjanya gitu loh. Mungkin antara pekerja yang di luar bawah tanah sama yang di dalam bawah tanah. Nah, itu kan mengandalkan sinyal juga. Jadi kalau misalnya semakin curam kemiringan lereng, jadi sinyalnya semakin susah didapat. Menurut saya seperti itu. Oh ya, boleh. Berarti yang di 20-30 kan tidak curam, jadi tidak terlalu butuh ya? Ya. Oke, makasih ya Elisa. Itu mobile equipment-nya fungsinya kayak gimana deh? Sinyal atau peralatan untuk tambang ya? Kan peralatan yang komunikasi. Kayak GSM
anu sih Pak, terminal transceiver. Jadi kayak memang penerima sinyal yang Masa enggak lah. Tidak dibahas. Ini kan metode penambangan ya, Dek. Bukan metode komunikasinya kan yang dibahas. Coba Ya, Pak. dibaca dulu baik-baik. Itu mobile equipment. Gitu. Kenapa tuh yang dicuram itu bisa digunakan ya? Kalau nggak salah terbalik tadi ya. Penggunaan mobil equipment. Terus di sini tidak memungkinkan mobile equipment. Maksudnya mobil equipment ini seperti apa? Kalau yang di Google begitu pengertiannya. Ini kamu ambil dari mana nih? Ada yang dari referensi, ada yang dari Ini saya mau tahu nih, inline mining sama stop miningnya dari mana? Bisa ditunjukkan ke saya nggak? maksudnya Dari mana referensinya? Halo, kelompok 2. Dari mana referensinya? Ini saya bertanya ini. Mobile equipment. Coba alat-alat tembang botak. di chat saya kirim Pak. Dijawab deh. Itu di chat. Di chat ini enggak di-share. Bisa di-share kan jadi laptop kan? Nggak bisa. Di halaman berapa? Nggak bisa. Sebentar. Stop and pillar. Di halaman berapa nih? Ini kamu ngambil dari orang nih. Ini kamu ngambil dari punya orang ini. Sedangkan punya orang belum tentu benar juga. Ini saya coba share screen di sini.
Ini bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatannya? Kelihatan, Pak. Nih, poin nomor 4 nih. Ini ngambilnya dari mana ini? Nah, ini referensinya ngambilnya dari mana? Inilah kalau misalnya kalian dapat referensinya dari Google. Carilah paling tidak buku atau jurnal. Buku saya sudah berikan ke kalian 2 tuh. Kalau kayak gini kan tinggal copy paste kan? Ya. Tidak semua pada di situ. Iya, tapi tetap aja copy paste dari orang ini berarti. Kamu yakin nggak ini tulisannya benar? Referensi, saya sudah kasih 2 buku referensi soft copy-nya. Selain itu Anda bisa download jurnal ya, jurnal bukan dari Google, langsung dari Google-nya langsung di copy paste begitu. Buka jurnal-jurnal terkait dengan metode penambangan. Ya, digunakanlah itu sebagai daftar pustaka gitu. Kalau kayak begini kan tinggal copy aja, copy paste gitu. Pas begitu ditanya bingung. Ini saya mau minta penjelasan nih dari kelompok 2 ini. Bagaimana ini? Saya minta penjelasannya nih, bagaimana ini untuk kelompok 2. Ini jangan sampai nanti kelompok yang berikutnya mengikuti hal yang serupa. Saya minta nih pertanggungjawabannya nih, kenapa bisa ini kalimat itu langsung ambil dari Google gitu, langsung di copy paste, kan harusnya bisa menjelaskan gitu. Kelompok 2, saya persilakan. Ini berarti copy paste ya? Kelompok 2 ya? Begini Pak, saya mau menjelaskan. Mohon maaf sebelumnya. Kalau untuk materi yang aplikasi itu memang dari Google. Karena dari buku referensi yang Bapak kasih itu materinya emang cuma dikit. Saya cari cuma selembar dapat. Terus? Jadi saya nggak tahu mau cari di mana lagi. Terus dan dijual. Tolong nanti, ya sudah begini, tolong nanti untuk kelompok berikutnya, ini referensi yang saya kasih kan sudah ada. Nah, terus Anda kan bisa buka tuh di internet itu bukan langsung slide presentasi orang. Anda copy paste. Kenapa? Karena nanti kalau misal Anda langsung copy paste dari situ, itu bisa saja keliru gitu kalimat yang digunakan. Ya. Nah, Anda bisa buka di Google terkait misalnya mengenai stop and pillar. Kalau Anda buka stop and pillar, coba di sini. Bentar ya.
Ini ya, ini saya coba share. Begitu saya share di sini di Google ya. Kalau Anda buka di Google, jangan gunakan bahasa Indonesia gitu. Stop and pillar hanya stop and pillar, tapi di sini ada tambahan kalimat, misalnya mining methodnya, gitu. Ya, Anda coba cari referensinya secara satu persatu gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba begitu stop and pillar ada bahan presentasi orang langsung di copy paste, nggak boleh seperti itu. Ya, itu sama saja saya mengajarkan kalian untuk plagiarisme gitu. Kan keliru juga seperti itu. Nah, di sini Anda bisa buka-buka secara satu persatu referensinya terkait stop and pillar gitu. Ya, Anda coba buka satu persatu, next, Anda buka lagi satu persatu gitu. Ya, ini untuk kelompok yang lain harapan saya seperti itu. Jadi dibukalah satu persatu gitu terkait metode penambangan yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, bagaimana? Halo? Baik, Pak. Untuk yang lain, saya nggak mau mengajarkan kalian untuk langsung langsung dari bahan orang lain, nanti cari referensi. Bisa saja tuh laporan-laporan penelitian orang, bisa juga dari skripsinya orang, itu bisa dimasukkan ke dalam referensi kalian. Ya? Baik. Elisa? Ini mana Elisanya? Elisa, terus siapa tadi? Juwita ya? Oke, Elisa, Juwita, tolong nanti ini mungkin bisa direvisi kembali karena kan terkait dengan makalah ya, antara presentasi dengan makalah kan nyambung. Nah, tolong nanti dicarilah referensi terkait metode stop and pillar-nya ya, dicari nanti referensinya. Oke, direvisi kembali ya, Dek ya. Nah, tadi satu pertanyaan lagi kalau nggak salah. Satu pertanyaan nih, dari Irfan, kerugian losses nih sebagai pilar mencapai 40% dengan pilar lobbying yang efektif menjadi 20%. Itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Dibantu untuk jelaskan. Pak, mohon maaf, pertanyaan saya juga belum. Oh ya, tadi bagus ya? Iya, Pak. Oke. Saya persilakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 saya persilakan. Yuk. Tes, mohon maaf Pak, kameranya bagian ini kurang stabil Pak. Saya mau menjawab pertanyaan bagus. Keuntungan dari metode dari drilling, karena ongkos drillingnya itu murah, karena biaya penambangan rendah. Bagaimana tadi? Ini menjawab pertanyaan siapa tadi, Dek? Irfan ya? Bagus Pak.
Bagus. Bagaimana itu Mungkin bagus? bisa diulang. Bisa diulang, Dek? Kemungkinan finansial dari limitnya kos dari limit murah Pak, karena ini ambilnya dari mana? Yang poin nomor mana? Di slide 16 itu deh, ini yang slide-nya dari mana deh? Bahannya dari mana? Muhammad Hamzah. Halo. Ini slide-nya dari mana ini? Ini. Ini bahannya dari mana deh? Bahan ini dari mana? Dari slide presentasi orang atau ada di referensi atau jurnal? Halo. Ini kenapa tiba-tiba jadi seperti ini ya? Tadi Muhammad Hamzah menjelaskan ya, saya mau bertanya itu dari mana itu referensinya. Ini berarti nggak bisa dijawab nih, Bagus Hidayat. Halo, Saudara Bagus. Iya, Pak. Ini nggak bisa dijawab nih. Nomor 8, pertanyaan kamu ini nggak bisa dijawab oleh kelompok 2. Oke. Ini kita skip ya. Bagus ya. Bagus. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Irfan nih. Ini kerugian losses sebagai pihak efektif menjadi 20%. Ini bisa dijawab oleh kelompok 2. Bisa dijawab oleh kelompok 2 terkait ini, kerugian losses sebagai pilar mencapai 40% dengan pilar robbing yang efektif menjadi 20%. Saya minta penjelasan nih, ini Juwita, Vergita, terus ada tadi Risa ya, sama Muhammad Hamzah. Minta tolong ini bantu dijelaskan ini. Ini maksudnya apa? Halo? Ini juga tak bisa dijawab ini. Aduh, kelompok 2 ini.
Ini maksudnya apa ini, Dek? Aku masih kuliah. Juwita? Juwita? Kita diam-diam mana aja nih? Nggak bisa dijawab juga nih. Ini saya minta tolong nih dari kelompok 2 nih, siapa yang ngomong ini? Dari kelompok 2 saya mohon ini jawabannya seperti apa? Apakah nggak bisa dijawab atau seperti apa? Karena ini waktunya sudah mau habis ini. Habis. Mohon maaf Pak, kalau Ya. pertanyaan dari Irfan tadi kami nggak bisa jawab Pak karena kami nggak tahu Pak. Ya, ini Irfan ya. Nggak bisa dijawab Irfan terkait ini pertanyaanmu, karena ini saya yakin ini presentasinya juga saya nggak tahu referensinya dari mana gitu, sehingga kalimat yang digunakan juga sepertinya agak membingungkan. Ya, Irfan, bagaimana Irfan? Oh iya Pak. Ya, nah ini saya harapkan nanti di kelompok 3 dan seterusnya, tolong gunakan referensi yang berupa buku gitu, jurnal gitu ya, atau laporan penelitian, skripsi dan sebagainya, itu boleh Anda gunakan. Ya, nah di stop misalnya di satu metode penambangan itu kan tidak mesti pembahasannya mengenai metode penambangannya, tapi bisa juga nanti peralatan yang digunakan itu apa saja sih yang digunakan, misalnya di metode stop and pillar itu peralatan yang digunakan apa saja. Jadi Anda bisa mengembangkan sendiri ya materinya itu, tidak mesti harus kan memang kalau misalnya penjelasan dari metode penambangannya sedikit, Anda bisa bawa ke pembahasan yang lain ya. Tapi ingat, Anda tidak boleh untuk mengambil materi dari materi orang lain ya. Itu masukan dari saya terkait tugas dari masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok 2 saya ingatkan kembali, tolong ini nanti slide presentasi maupun dengan makalahnya tolong nanti Anda revisi benar-benar hasil dari buku, jurnal, atau laporan skripsi, penelitian dan Iya. sebagainya. Dalam lagi selesai bilang. Itu bisa Anda gunakan. Jangan langsung dari Google, itu bingung gitu mau menjelaskan seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tidak mau teman-teman ini nanti jadinya sepertinya saya membiarkan plagiarisme gitu. Ya, saya membiarkan plagiarisme. Padahal nanti pada saat Anda menyusun skripsi itu tidak boleh melakukan plagiarisme di situ. Jadi kalau misalnya Anda mengambil referensi dari orang lain, itu harus dicantumkan namanya siapa gitu, di halaman berapa gitu, pada tahun berapa itu referensi itu digunakan gitu. Nah, itu semua masuk ke dalam referensi pada saat Anda menyusun skripsi. Nah, kalau misalnya di awal begini saja, Anda langsung copy paste saja, nah saya nggak kebayang tuh nanti pada saat Anda menyusun skripsi, apa akan sama seperti itu. Ya, teman-teman? Ya, Pak. Ya, jadi tolong nanti dibuka benar-benar bukunya, dicarilah referensinya. Oke, baik ya. Mata kuliah tambang bawah tanah ya. Saya tutup ya. Terima kasih kelompok 2. Anda sudah berusaha, tapi namun nanti Anda harus
tetap memperbaiki slide-nya dan makalahnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak.